siang semuanya. Yang Kak. Ya, ya. Untuk sesi yang kedua ini kita belajar matematika dan materi hari ini yang kita bahas itu adalah mengenai polinomial atau suku banyak. Materi kelas 11 ya, matematika peminatan. Oke, kakak share dulu nih materinya sambil ingat-ingat lagi materi tentang suku banyak atau polinomial. Dah. Oke, yang pertama yang kita pelajari dari suku banyak itu adalah definisi dan bentuk umumnya. Nah, secara definisi suku banyak itu adalah penjumlahan suku-suku bervariabel X dengan pangkat dari X adalah bilangan bulat yang tidak negatif. Artinya bilangan bulatnya adalah bilangan cacah, gitu ya. Nah, untuk bentuk umumnya itu adalah seperti ini. Fx sama dengan AN, X pangkat N, dan seterusnya sampai dengan A0. A0 itu adalah sebuah konstanta. Oke, nah untuk bentuknya itu nggak harus Fx, bos bisa Gx, bisa Hx, atau bisa huruf-huruf yang lainnya. Ini salah satu contohnya. Oke, nah untuk suku banyak biasanya ada dua hal yang sering ditanyakan. Yang pertama itu adalah sisa bagi. Nah untuk mencari sisa bagi ada tiga cara. Cara yang pertama adalah pembagian bersusun. Cara yang kedua itu adalah corner. Cara yang ketiga itu adalah substitusi. Nah, untuk pembagian bersusun yang caranya kayak biasa, kita pembagian bilangan. Berarti nanti bentuknya yang kayak begini. Sesuatu dibagi sama sesuatu, gitu ya. Nah, sedangkan untuk corner berarti nanti yang bentuknya seperti ini. Ingat-ingat lagi ya. Nanti di sini prosesnya adalah penjumlahan. Kalau nanti pembagian bersusun, nanti prosesnya adalah pengurangan. Dan yang berikutnya itu adalah substitusi. Nah, yang kedua, yang biasa dipakai, yang biasa dicari itu adalah hasil bagi. Nah, untuk hasil bagi di sini ada dua cara, yaitu pembagian bersusun atau dengan skema. Jadi substitusi nggak bisa untuk mencari hasil baginya. Nah, biasanya untuk pembagian bersusun itu agak dihindari karena terlalu panjang dan makan waktu buat menyelesaikannya. Jadi nanti lebih enak itu pakai cara corner atau skema, atau kalau hanya yang ditanya substitusi, hanya yang ditanya sisa, berarti kita bisa pakai cara substitusi. Dan lanjut ya. Nah, lanjut ke contoh soal yang pertama. Jika 2x pangkat 4 dikurangin sama x pangkat 3 min 13x kuadrat plus x min 20 dibagi dengan x min 3, tentukan sisa dan hasilnya. Ya berarti kita bisa pakai cara corner di sini, gitu ya, karena nggak bisa pakai cara substitusi. Biar dua-duanya bisa langsung dijawab, maka kita bisa pakai cara corner. Oke, cara corner pertama itu pembaginya kita bikin sama dengan 0. Karena pembaginya X min 3, berarti X min 3 sama dengan 0 kita dapatkan kalau X-nya sama dengan 3. Nah, untuk skema cornernya kayak gini. Nah, ambil koefisien mulai dari yang pangkat tertinggi yaitu X pangkat 4 yaitu 2. Lalu di sini ada min 1 gitu ya. Di sini ada min 13, ini 1, ini adalah min 20. Nah, pembaginya yang tadi itu taruh di samping kiri. Nah, caranya gimana? Yang pertama, turunin dulu bilangan yang paling depan, itu berarti angka 2. Nanti 2-nya itu kita kalikan ke si pembaginya. Berarti ini dikaliin. Kalau dikali berarti hasilnya di sini berapa? Di sini 6. Nah, ini prosesnya adalah penjumlahan, berarti min 1 ditambah sama 6, berarti di sini jadi 5. Lalu kaliin lagi, 5 dikali sama 3, berarti di sini jadi 15, gitu ya. Kalau ditambahin lagi, berarti di sini jadi 2. 2 kali 3, berarti di sini jadi 6. 1 tambah 6 jadi 7. 7 dikali 3 jadi 21, berarti min 20 ditambah 21, berarti hasilnya 1, gitu ya. Nah, ini kita kasih pembatas di satu angka atau satu bilangan terakhir. Nah, yang tadi adalah hasil bagi dan sisa. Hasil bagi itu didapat dari yang depannya ini nih. Nah, dari 2 sampai 7. Nah, cara penulisannya, karena di sini X pangkat 4 dibagi sama X, berarti kita mulai dari pangkat tertingginya 3. Maka hasil baginya bisa kita tulis seperti ini. 2x pangkat 3 ditambah sama 5x kuadrat ditambah 2x lalu ditambah sama 7. Kenapa di sini harus dibagi sama 1? Nah, sebenarnya 1 ini itu didapat dari koefisien pangkat tertinggi dari pembaginya. Tadi kan pembaginya itu kan bentuknya x min 3. Nah, ini koefisiennya berapa di sini? Oh, berarti di sini koefisien dari x-nya itu adalah angka 1. Nah, 1 itu dari situ. Jadi dari sini ya, ini kakak bikin buletan juga biar nanti bentuknya sama. Nah, satunya dari sini.
Nah, karena di sini dibagi sama 1 berarti kan nggak berpengaruh sama bentuk yang di atas, maka hasilnya 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 2x ditambah sama 7. Oke, itu hasilnya. Sisanya itu adalah satu angka yang di belakang ini. Ini adalah sisa baginya. Berarti sisa baginya itu sama dengan 1. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama. Bisa lanjut? Boleh difoto dulu. Oh ya, boleh. Udah, bisa ya? Udah selesai, lanjut ke yang kedua. Nah, untuk yang kedua masih contoh, bentuknya seperti ini. 16x pangkat 4 dikurangin 3 dibagi dengan 2x min 1, tentukan sisa dan hasil baginya lagi. Nah, kalau dilihat dari bentuk suku banyaknya, di sini banyak yang hilang. Harusnya habis x pangkat 4, harusnya kan ada x pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, baru konstanta ya. Nah, ini biar lengkap, berarti bentuk suku banyaknya harus kita lengkapin dulu, biar nanti Hornernya nggak salah ambil bilangannya. Berarti ini kalau dilengkapin jadi 16x pangkat 4, lalu ditambah sama ini kita munculin 0x pangkat 3, terus ditambah dengan 0x pangkat 2, ditambah sama 0x, baru terakhirnya dikurangin sama 3. Maka ini yang kita ambil sebagai Hornernya nanti. Nah, kalau udah, pertama sama pembaginya kita bikin jadi 0. Berarti 2x min 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan setengah. Nah, kita gambar nih Hornernya, jadinya 16, 0, 0, 0, min 3. Nah, pembaginya kita taruh sama di sebelah kiri. Oke, yang pertama tadi gimana? Turunin satu angka yang paling depan, berarti kita turunin angka 16. Berarti 16 diturunin, berarti di sini jadi 16. Lalu kita kaliin 16 dikali sama setengah. Berarti kan hasilnya 8 ya. Ini prosesnya itu adalah penjumlahan, berarti ini jadi 8, lanjut lagi 8 kali setengah jadi 4, terus yang di sini jadi 4, 4 kali setengah berarti jadi 2, lalu yang di sini 2, 2 kali setengah 1, berarti nanti di sini jadinya min 2. Sama, nah ini kita pisahin dulu satu angka yang belakang, berarti hasilnya itu adalah dari 16 sampai angka 2. Nah, mulainya dari x pangkat berapa? Di sini x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 1. Berarti kita mulai dari x pangkat 3, gitu ya. Nah, berarti nanti hasil baginya seperti ini. Sama, kenapa harus muncul 2? Karena koefisien pembaginya dari pangkat tertingginya kan di sini 1, yaitu di sini koefisiennya 2. Makanya harus dibagi dengan 2. Nah, karena di sini dibagi 2, maka bentuk yang di atas berubah jadi 8x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 2x tambah 1. Nah, itu untuk hasilnya. Sedangkan sisanya sama. Sisanya berarti ambil satu angka yang belakang yang udah kita pisahin, maka sisanya sama dengan min 2. Oke, itu untuk contohnya kalau suku banyaknya tidak lengkap. Lanjut ya. Oke, lanjut untuk yang kedua, yang ketiga itu adalah kalau pembaginya pangkat 2. Nah, kalau pembaginya pangkat 2, maka caranya awalnya sama. Nanti untuk Hornernya yang agak beda. Ya, yang pertama, pembaginya kita bikin sama dengan 0. Nah, karena di sini yang ditanya itu adalah sisa dan hasil baginya, dan pembaginya adalah pangkat 2, ini yang kita butuhin adalah x kuadrat sama dengan, bukan x sama dengan, tapi x kuadrat sama dengan. Nah, artinya plus 2x sama min 4-nya pindah ruas ke kanan. Nah, ini yang kita butuhin sebagai pembagi dari Hornernya, yaitu min 2 sama plus 4. Dan nanti kalau udah, baru kita bikin Hornernya seperti ini. Agak panjang ke bawah ya, karena pembaginya nanti langsung 2 kali. Oke, caranya sama, berarti nanti ini satu angka yang paling depan, itu kita turunin dulu, berarti di sini adalah angka 1, nanti kita kaliinnya 2 kali. Berarti nanti di sini 1 itu kita kaliin sama negatif 2, nanti satunya juga kita kalikan dengan 4. Berarti kalau 1 dikali sama min 2, ini hasilnya min 2 taruh di sini. Oke, nanti 1 dikali sama 4 itu hasilnya 4, taruh di sini 4-nya, di sampingnya. Karena ini prosesnya penjumlahan, kita jumlahinnya nggak boleh langsung. Gitu, jadi bertahap. Ini dulu yang kita jumlahin. Ini kalau kita jumlahin berarti 1 ditambah sama min 2, berarti di sini min 1. Kalau udah dapat angka di bawahnya, prosesnya sama. Min 1 kali min 2, berarti jadi 2, taruh di sini. Terus min 1 dikali sama 4, berarti hasilnya min 4, taruh di sini. Gitu ya. Lagi, tambahin lagi yang ini. Berarti ini kalau ditambahin, berarti nanti di sini min 4 tambah 4 tambah 2, berarti jadi 2.
Sama, kaliin lagi, berarti ini jadinya min 4, lalu kaliin lagi yang kedua, ini berarti jadinya 8. Kalau udah sampai di angka yang terakhir, berarti nggak perlu dikalikan lagi, maka sisanya kita jumlahin masing-masing. Yang ini jadi min 10, lalu yang di sini jadi berapa? Jadi 5. Dan kalau pembaginya pangkat 1, berarti kita ambil satu angka dari belakang, kita pisahin. Kalau ini pembaginya pangkat 2, maka kita bisa ambil 2 angka dari belakang sebagai sisanya. Dan nanti kalau udah, berarti hasilnya itu yang ini. Nah, artinya hasilnya itu pembaginya, pangkatnya mulai dari pangkat berapa? Ini ada X pangkat 4, di sini ada X pangkat 2. Berarti kalau X pangkat 4 dibagi sama X pangkat 2, maka pembaginya, hasilnya pangkatnya mulai dari pangkat 2. Jadi X kuadrat dikurangin sama X gitu ya. Ini kan kalau kakak tulis jadi 1X kuadrat dikurangin sama 1X, nanti ditambah sama 2. Tapi kan satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Dibagi dengan 1 pun sama, berarti karena di sininya koefisiennya 1. Nah, karena dibagi sama 1, berarti bentuknya jadi X kuadrat dikurangin X ditambah sama 2. Nah, lalu sisanya penulisannya gini. Karena di sini ada 2 angka, berarti jangan ditambahin atau jangan dikurangin. Nah, yang depannya ini dikasih variabel X, yang belakangnya sebagai konstanta. Berarti nanti sisanya bentuknya adalah min 10X ditambah sama 5. Oke, itu 2 contoh yang berikutnya. Gimana untuk yang Horner, ada yang mau ditanyain dulu? Boleh tanya dulu? Saya masih bingung sama konstantanya, Kak. Ya, konstanta yang mana? Semuanya. Yang mana nih? Konstanta yang mana, di bagian apa? Konstanta itu kan berarti kan ini ya, suku tetap ya, yang nggak ada variabelnya. Berarti di sininya min 3, ya ini min 3 itu sebagai konstanta, itu namanya konstanta. Ini min 4 itu adalah konstanta. Yang hasil, Kak, sorry. Oh, yang hasil yang mana nih? Yang min 2 atau yang min 10 sama yang dua-duanya ya, yang plus 4 sama plus 5. Berarti sisa ya, yang ditanya adalah sisa. Kalau pembaginya pangkat 1, ini dengan cara Horner ya. Kalau pembaginya pangkat 1, berarti sisanya ambil satu angka paling belakang. Oh, di sini yang paling belakang adalah min 2. Berarti kita ambil min 2, ya udah, berarti artinya sisanya sama dengan min 2, oke? Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalkan pembaginya pangkat 2, maka kita ambil 2 angka dari belakang. Ini kan tadinya belum ada pembatas ya. Pembatasnya itu kan kita tulis setelah semua angkanya udah kita hitung. Berarti ini 2 angkanya itu adalah min 10 sama 5. Nah, min 10 sama 5 ini kalau kakak tulis ya, sebenarnya nggak perlu ditulis, langsung bikin sisanya. Tapi kalau mau dibikin keterangannya, jadi ini sebenarnya mulainya yang belakang adalah X pangkat 0. Nah, gitu. Yang di sini itu adalah X pangkat 1. Berarti kalau X pangkat 0 itu kan nggak perlu ditulis ya, karena hasilnya 1. Maka jadinya min 10X pangkat 1 ditambah dengan 5. Berarti penulisannya seperti ini. Yang ini juga gitu. Kalau mau dibikin keterangan belakangnya, berarti ini mulainya dari X pangkat 0, lalu yang di sininya X pangkat 1, oh berarti yang paling depan adalah X pangkat 2. Maka kita bentuk jadi 1X pangkat 2 min 1X ditambah sama 2X pangkat 0, nggak perlu ditulis. Gitu. Untuk sisanya gimana penjelasannya? Bisa dipahami? Oke. Ya, Mbak. Yang lain? Nggak apa, kalau mau ditanyain dulu tentang Horner, boleh ditanyain dulu sebelum kita ke yang lainnya. Sudah cukup? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, kakak lanjut ke yang berikutnya. Contoh lagi. Di sini fx itu bentuknya adalah 5x pangkat 2021 dikurangin sama 3x pangkat 1000 ditambah sama x min 4 dibagi dengan x plus 1. Tentukan sisa baginya. Kira-kira bisa pakai cara apa? Tadi yang namanya sisa ada 3 cara. Yang pertama pakai cara pembagian bersusun, yang nggak mungkin kita pakai gitu ya. Yang kedua itu adalah dengan cara Horner, yang ketiga dengan cara substitusi. Bisa nggak pakai cara Horner ini? Agak susah. Kenapa? Karena karena pangkatnya terlalu besar dan banyak pangkat yang hilang di sini. Berarti satu-satunya cara yang bisa kita pakai itu adalah dengan cara substitusi. Nah, gimana nih caranya untuk
mencari sisa dengan cara substitusi. Yang pertama sama pembaginya kita bikin sama dengan 0. Berarti kita dapat kalau X-nya sama dengan min 1. Nah, nanti X sama dengan min 1 ini, itu kita langsung substitusi ke dalam rumus suku banyaknya. Nah, itu yang dinamakan sisa. Berarti sisa itu adalah F min 1. Nah, ini kalau sisanya kita masukkan min 1 ke dalam X yang ada di suku banyaknya, berarti bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini kan bisa kita hitung ya. Ini min 1 dipangkatkan dengan ganjil, berarti hasilnya adalah nanti min 1. Lalu di sini min 1 kalau dipangkatkan dengan genap, berarti nanti hasilnya itu adalah 1. Berarti hasilnya jadi gini. 5 dikali min 1 dikurangin 3 kali 1, min 1, min 4. Dan kalau kita hitung, maka hasil akhir dari sisanya itu adalah min 13. Itu untuk contoh yang ke berapa nih? Keempat ya, keempat atau kelima gitu dari yang pertama. Oke, dah itu contoh yang keempat. Lanjut ke contoh yang berikutnya, itu adalah kalau bentuknya seperti ini. Suku banyak 2x pangkat 3 ditambah ax pangkat 2 min bx ditambah 3 dibagi dengan x kuadrat min 4 bersisa x plus 23. Nah, tentukan nilai a dan b-nya. Di sini sisanya diketahui. Sisanya adalah X plus 23, tapi suku banyaknya nggak lengkap, karena di sini masih ada A dan B yang belum tahu nilainya berapa, itu yang harus kita cari. Maka langkah pertama sama, pembaginya kita bikin jadi 0. Dan nanti dari sini kita butuh nilai X-nya. Nah, untuk mencari nilai X-nya berarti harus difaktorkan dulu. Berarti X plus 2 sama X min 2. Kita pakai cara substitusi. Maka dari yang kiri kita dapat X-nya min 2, dari yang kanan kita dapatnya X-nya 2. Nah, dari dua nilai X yang kita dapatkan, itu kita substitusi ke dalam suku banyaknya dulu. Nah, ini kita substitusi ke dalam suku banyaknya. Kalau kita lihat dari soal yang sebelah kiri, ketika disubstitusi ke dalam suku banyaknya, itu adalah sisa. Maka nanti yang min 2 ini itu juga kita substitusi ke dalam rumus sisanya. Jadi dua-duanya kita substitusi, kita bikin persamaan. Maka bentuknya jadi seperti ini kalau disubstitusi min 2. Oke, min 2 yang kita masukkan ke suku banyaknya sama dengan nanti min 2 ditambah dengan 23. Dan untuk yang sebelah kiri kita rapihin dulu nih. Ini min 2 dipangkatkan 3 jadi min 8 dikali 2 berarti hasilnya adalah min 16. Ditambah dengan 4A ditambah 2B plus 3 sama dengan 21. Nah, berarti yang nggak ada A sama B-nya, berarti kita pindah ruas ke kanan. Berarti kita punya bentuk yaitu 4A ditambah sama 2B sama dengan 34. Oke, nah itu yang pertama. Lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah ketika X-nya sama dengan 2. Sama cara yang di atas, substitusi ke bagian suku banyaknya sama dengan sisanya. Berarti 2 kali 2 pangkat 3 ditambah A kali 2 pangkat 2 min B kali 2 ditambah 3 hasilnya adalah 2 ditambah 23. Hitung ya, sebelah kiri dan sebelah kanannya dihitung, berarti bentuknya jadi seperti ini. Oke, nah kalau udah sama, yang ada AB-nya taruh di sebelah kiri, yang nggak ada A sama B-nya taruh di sebelah kanan. Berarti kita punya bentuk persamaan yang keduanya, yaitu seperti ini. Nah, nanti kalau udah, karena yang ditanya itu adalah A sama B, maka bisa kita eliminasi antara bentuk yang pertama, ini persamaan pertama, dan persamaan yang kedua. Ini persamaan yang kedua, ini kakak taruh di bawah persamaan yang persamaan pertama, kakak taruh di bawah persamaan yang kedua. Berarti bisa langsung kita eliminasi, nanti jadi 4A ditambah sama 2B gitu ya. Nanti di sini sama dengan 34, atau dikecilin juga nggak apa-apa. Nanti ini kita tambah aja, biar dapat nilai A-nya, berarti 8A, nanti hasilnya sama dengan berapa? 40. Berarti kita dapat nilai A-nya sama dengan 5. Dah dapat nilai A-nya. Kalau A-nya sama dengan 5, substitusi ke dalam salah satu persamaan, gitu ya. Kalau kita substitusi kemana nih? Ke persamaan yang pertama, berarti jadinya 4 dikali sama 5, ditambah sama 2B, itu sama dengan 34, gitu ya. Ini kan berarti 20 nih, berarti kita dapat kalau 2B sama dengan 34 kurang 20 jadi berapa? 14. Maka kita dapat nilai B-nya sama dengan 7. Dapat nih B-nya sama dengan 7. Yang ditanya apa? Yang ditanya bukan A-nya berapa, B-nya berapa, tapi A ditambah dengan B. Maka kita dapat kalau A-nya sama dengan 5,
lalu B-nya sama dengan 7, maka A ditambah sama B sama dengan 12. Oke, itu 2 contoh yang berikutnya. Boleh difoto dulu, kakak lanjut ke slide yang berikutnya. Bisa? Ada yang mau ditanyain dulu? Sudah jelas? Oke, nggak ada yang ditanya ya? Lanjut ke teorema faktor dan teorema sisa. Nah, yang pertama itu adalah sebelum ke teorema faktor dan teorema sisa, yang namanya suku banyak itu bisa didapatkan dari pembagi dikali dengan hasil bagi ditambah dengan sisa bagi, gitu ya. Nah, untuk teorema faktor bunyinya seperti ini. Jika X min A adalah faktor dari Fx, sisa pembagian dari Fx dengan X min A itu adalah 0. Kalau ada kata-kata faktor dari, habis dibagi, itu sisanya pasti 0. Artinya, kalau bentuk ini kita masukkan ke rumus yang di atas itu, maka kita dapat kalau Fx sama dengan X min A sebagai pembagi, yang hasilnya kita nggak tahu berapa, ditambah dengan 0 sebagai sisa baginya. Nah, artinya kita bisa tulis kalau FA-nya sama dengan 0. Gitu ya, sisanya sama dengan 0. Dan nah, contoh soalnya ini. X kuadrat dikurangin sama 3X ditambah 2 adalah faktor dari suku banyak berikut. Tentukan nilai P-nya. Gitu ya. Faktor dari berarti sisanya sama dengan 0. Berarti di sini kesimpulan yang pertama itu adalah sisanya sama dengan 0. Caranya sama kayak contoh yang tadi sebelumnya kita bahas. Yang pertama pembaginya kita bikin jadi 0. Nah, kita faktorkan untuk mendapatkan nilai X-nya, berarti X min 1 sama X min 2, maka X yang sebelah kiri sama dengan 1, X yang sebelah kanan sama dengan 2. Tadi caranya gimana? Satunya ini kita substitusi ke dalam suku banyaknya, itu adalah sisa baginya. Nah, karena sisa baginya itu adalah 0, berarti ketika dimasukin X sama dengan 1, maka bentuknya jadi seperti ini. Yang kanannya itu adalah 0. Berarti di sini sisanya sama dengan 0. Dan nah yang kirinya kalau kita hitung berarti jadinya adalah 1 plus P plus Q plus 0 sama plus 10 sama dengan 0. Nah, berarti persamaan yang pertama adalah P plus Q sama dengan min 11. Dan untuk yang keduanya pun sama, kalau X-nya sama dengan 2, masukin ke dalam suku banyaknya, yang kanannya juga 0 sebagai sisanya. Nah, berarti di sini sisanya juga 0. Berarti dari sini kita dapat persamaannya yaitu 8 plus 4P plus 2Q ditambah sama 10 sama dengan 0. Nah, kalau kita rapihin berarti kita dapat kalau 4P ditambah sama 2Q sama dengan min 18. Nah, karena di atasnya itu adalah P plus Q, sedangkan di sini 4P plus 2Q, maka bisa kita sederhanakan jadi 2P plus Q sama dengan min 9. Ini berarti kedua ruas nanti bisa kita bagi sama berapa? Kita bagi sama 2. Dapat 2 persamaan lagi, maka bisa dieliminasi. Persamaan yang kedua kakak taruh ya, persamaan pertama kakak taruh di bawah sini. Berarti di sini sama dengan min 11. Nah, karena di sini yang sama ada laki, berarti bisa kita kurangin langsung. Berarti 2P dikurangin sama P, berarti di sini jadi P. Angka yang di sebelah kanannya berarti min 9, min 11, berarti jadi 2. Oh, kebetulan yang ditanya adalah nilai P. Berarti kita langsung dapat kalau P-nya sama dengan 2. Gimana? Bisa? Untuk yang teorema faktor, boleh difoto dulu. Oke, bisa ya? Oke, kakak lanjut ke yang berikutnya yaitu teorema sisa. Kalau teorema faktor berarti nanti sisanya 0, kalau teorema sisa berarti nanti ada sisanya selain 0, gitu ya, atau bentuk yang lainnya. Yang pertama, untuk teorema sisa bunyinya seperti ini. Jika X min A bukan faktor dari Fx, sisa pembagian Fx dengan X min A adalah Fa. Kalau kita masukkan ke rumus yang pertama tadi, berarti jadinya seperti ini ya. Sisanya tetap sisa ditulisnya, maka Fa sama dengan sisa. Oke, lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama itu adalah, ini dulu ya, nanti kakak jelasin yang tabel itu. Nah, untuk contoh yang pertama adalah suku banyak Fx
bersisa 10 jika dibagi dengan X min 1, dan bersisa 11 jika dibagi dengan X min 2. Jika fx dibagi dengan X kuadrat min 3X plus 2, maka tentukan sisanya. Di sini suku banyaknya nggak diketahui sama soal, dalam bentuk fx aja. Nah ini kita nggak perlu nyari suku banyaknya itu bentuknya seperti apa, karena nggak dibutuhin gitu ya, nggak dibutuhin bentuk suku banyaknya. Kita bisa pakai bantuan tabel ini. Nah tabel ini gini caranya, kalau pembaginya pangkat 1 berarti nanti sisanya sebuah konstanta, gitu ya, tanpa variabel. Kalau pembaginya pangkat 2, maka nanti sisanya rumusnya adalah Px plus Q. Kalau pangkat 3 berarti bentuknya Px kuadrat ditambah Qx ditambah sama R. Kalau pangkat 4 berarti bentuknya Px pangkat 3 ditambah Qx pangkat 2 ditambah Rx ditambah sama S. Artinya selisih pangkat antara pembagi dan sisa itu minimal 1. Kalau sama berarti itu bukan sisa, masih bisa dibagi lagi, ini dan seterusnya untuk pangkat-pangkat yang lainnya. Paling kalau untuk soal-soal itu maksimal adalah pembagi pangkat 3 gitu ya. Jarang pangkat 4 karena variabelnya terlalu banyak. Dan nah kita balik lagi ke soalnya, ini suku banyaknya nggak diketahui. Berarti info-info yang kita dapetin dari soal kita tulis dulu. Fx dibagi X min 1 sisanya 10. Berarti kita bisa tulis kalau F1-nya sama dengan 10. Fx dibagi dengan X min 2 sama dengan 11, maka kita bisa tulis kalau F2-nya sama dengan 11. 1 sama 2-nya dari pembaginya ya. Karena di sini X min 1 berarti nanti kita bisa tulis kalau X-nya sama dengan 1. Kan tadi pembaginya dibikin 0 dulu kan? Berarti di sini kita dapat X-nya sama dengan 1, nanti yang di sini X-nya sama dengan 2. Makanya di situ disebut F1 dan F2. Yang ditanyakan apa? Fx dibagi dengan X kuadrat min 3X plus 2. Nah, karena di sini pembaginya itu adalah pangkat 2, nah berarti artinya sisanya rumusnya adalah Px ditambah sama Q. Nah, berarti kita pakai bantuan tabel yang di atas itu. Nah, apa yang harus kita cari dulu? Berarti harus kita cari dulu adalah nilai P sama nilai Q-nya, baru kita dapetin sisanya. Oke, langkah yang pertama, si pembagi dari yang ditanya itu kita faktorkan dulu. Nah, kita faktorin berarti dapat 2 nilai X, yaitu X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 2. Prosesnya sama, masukkan ini ke dalam suku banyaknya yaitu F-nya, nanti sama dengan sisa. Berarti ketika dimasukkan X sama dengan 1, bentuknya jadi seperti ini. Ini F1-nya karena suku banyaknya Fx, ini dari bentuk Px ditambah sama Q, gitu ya, X-nya diganti jadi 1. Nah, ini X-nya diganti jadi nilai pembaginya. Oke, Px ditambah sama Q, berarti X-nya 1, maka jadinya P ditambah Q sama dengan 10. Karena F1-nya sama dengan 10. Gitu juga untuk X sama dengan 2. Berarti kita sebut sebagai F2, maka jadinya P kali 2 ditambah Q, jadi 2P ditambah Q. Oh, F2-nya tadi berapa? Tadi 11. Nah, karena kita punya 2 persamaan yang ada variabel P dan Q, berarti ini kita bisa eliminasi langsung. Oh, Q-nya nih sama, berarti harus dikurangin ya. Berarti kalau dikurangin ini jadinya min P, nanti yang di sini jadinya berapa? Min 1. Berarti kita dapatkan kalau P-nya sama dengan 1. Dapat ya? P-nya sama dengan 1. Masukkan ke salah satu persamaan, ya kita masukkan ke P ditambah sama Q aja. P tambah Q sama dengan 10, berarti 1 ditambah sama Q gitu ya, sama dengan 10, berarti kita dapat kalau Q-nya sama dengan 9. Dah dapat nilai Q-nya sama dengan 9. Kalau udah dapat nilai P sama Q-nya, masukin ke rumus Sx-nya sebagai sisanya. Nah, Sx-nya tadi rumusnya apa? Px ditambah sama Q. Berarti Sx-nya itu sama dengan P-nya 1. Berarti nggak perlu ditulis ya. Berarti jadinya X ditambah sama 9. Dah, ini dia rumus Sx-nya. Ya, prosesnya selalu gitu. Nanti kalau suku banyaknya ada banyak, ada lebih dari 1, berarti caranya gitu. Dah, lanjut ya ke contoh yang berikutnya. Oke, untuk contoh yang berikutnya seperti ini, agak banyak suku banyaknya. Ada 3, yang pertama adalah Fx, yang kedua adalah Gx, nanti muncul lagi si Hx. Oke, dari yang pertama, suku banyak Fx bersisa min 2 jika dibagi X plus 1, berarti penulisannya seperti ini. Oke, maka dari sini kita bisa dapatkan kalau F min 1 sama dengan min 2. Nah,
Yang kedua, kalau dibagi dengan X-2, sisanya katanya 3. Berarti dari sini kita dapatkan kalau F2 sama dengan 3. Nah, yang berikutnya adalah fungsi GX. GX kalau dibagi dengan X plus 1, sisanya 3. Berarti karena di sini adalah fungsinya G, maka nanti kesimpulannya G-1 sama dengan 3. Lalu yang berikutnya adalah ketika GX dibagi dengan X-2, berarti G2-nya sama dengan 2. Kan gitu ya? Nah, terus diketahui kalau HX-nya sama dengan Fx dikali dengan GX. Nah, berarti yang harus dicari apa? Oh, kalau HX dibagi dengan X kuadrat min X min 2, itu sisanya berapa? Berarti kita tulis dulu apa yang ditanyakan. Karena di sini pembaginya pangkat 2, ingat tabel tadi, berarti sisanya rumusnya adalah PX ditambah dengan Q. Oke? Nah, kalau udah berarti pembaginya kita bikin sama dengan 0 lagi. Ini kalau kita faktorkan berarti jadinya X plus 1 dikali dengan X min 1, dapat X-nya sama dengan min 1 dan X-nya sama dengan 2. Sama ya? X min 1 dan X2-nya kita substitusi ke dalam suku banyaknya. Karena di sini suku banyaknya itu adalah HX, berarti ketika dimasukin X-nya sama dengan min 1, berarti berubahnya jadi H-1. Nah, H-1 sama dengan, ini berarti dari PX ditambah sama Q lagi ya, PX ditambah sama Q, nah berarti P-nya min 1, berarti jadinya min P ditambah sama Q. Nah, di sini H-1-nya kita belum dapat ini. Yang ada adalah F-1 sama G-1, berarti kita stop dulu sampai sini. Kita masukkan dulu X sama dengan 2. Caranya sama, berarti H2 sama dengan P kali 2 ditambah Q, berarti 2P ditambah sama Q. Nah, yang perlu kita cari itu adalah H-1 sama H2. Pakai rumus yang ada di sini. Nah, ini rumus yang bisa kita pakai. Karena yang ditanya adalah H-1, berarti artinya F-1 dikali dengan G-1. F-1-nya min 2, G-1-nya 3, berarti min 2 kali 3, maka kita dapatkan kalau H-1 sama dengan min 6. Substitusi ke sebelah kanan ya, berarti sama dengan min 6. Lanjut yang kedua, itu adalah HX sama dengan Fx kali Gx. X-nya dimasukkan 2 ya, berarti H2 sama dengan F2 kali G2. Berarti kita dapatkan kalau H2-nya sama dengan 3 kali 2. Oke, 3 kali 2 berarti hasilnya 6. Kita substitusi ke sebelah kanannya berarti sama dengan 6. Nah, dari sini baru kita bisa eliminasi. Eliminasinya apa? Oh, Q-nya sama. Berarti di sini nanti eliminasinya kurang. Nah, kalau dikurangin berarti ini jadinya min 3P. Nanti yang sebelah kanannya jadi min 12 gitu ya. Berarti kita dapat nilai P-nya sama dengan 4. Nah, kalau P-nya sama dengan 4, itu kira-kira Q-nya sama dengan berapa? Kita masukin ke persamaan yang kedua. Berarti di sini kita dapatkan kalau 2P ditambah Q sama dengan 6, berarti jadi 2 kali 4 ya. Nah, ini dikali, nanti ditambah sama Q sama dengan 6, berarti kalau kita hitung sama dengan min 2, itu adalah Q-nya. Dah, nanti kalau udah, baru kita masukkan ke dalam rumus SX-nya. Berarti dari sini itu kita dapatkan kalau SX-nya kan tadi rumusnya adalah PX ditambah sama Q. Nah, substitusi P sama Q-nya berarti jadinya 4X dikurang sama 2. Ini dia sisanya. Nah, gimana? Untuk yang suku banyaknya ada 3, ada yang mau ditanyain dulu? Bisa dipahami? Ya, boleh difoto dulu, maka lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, tunggu ya, ini kakak stop dulu. Sebentar, 1 menit, sebentar. Kita lanjutin lagi. Pas share dulu yang tadi. Oke, dah. Lanjut ya. Lanjut yang berikutnya itu adalah hubungan akar-akar dari persamaan.
Nah, untuk mencari hubungan akar-akar dari persamaan, ini tabel yang bisa dipakai. Nah, biasanya kalau sebelum belajar tentang suku banyak, kita hanya sampai X-nya pangkat 2, yaitu yang ini. AX pangkat 2 ditambah sama BX ditambah sama C itu sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapetin dua akar ya, X1 dan X2. Kalau jumlah akarnya berarti rumusnya adalah min B per A. Kalau perkalian dua akarnya berarti C per A. Kalau X-nya pangkat 3, maka kemungkinan akan ada 3 akar, yaitu X1, X2, dan X3. Ini sebenarnya ada polanya. Kalau jumlah akarnya satu-satu, ini satu-satu kan, itu pasti hasilnya adalah min B per A. Lalu kalau jumlah perkalian dua akar, ini kan dua akar nih, ini kan dua akar nih, X1, X2, lalu X1, X3, lengkap ya, X2 kali X3, ini kan perkalian dua akar, itu hasilnya selalu C per A. Gitu juga untuk yang pangkat 4. Ini dan seterusnya sebenarnya masih banyak yang bisa ditulis ya. Yang penting nanti semuanya punya pasangan, berarti ini jadinya C per A. Lalu kalau misalkan jumlah perkalian 3 akar, nah kalau jumlah perkalian 3 akar, maka kita kalikan langsung 3-3-nya. Kalau di sininya min B, ini polanya gini ya, ini min B, ini C, lalu yang di sininya adalah min D. Jadi selang-seling tandanya bawahnya selalu A. Dan untuk yang 4 akar berarti di sini X1 kali X2 kali X3, nanti sampai X2 kali X3 kali X4. Dah, ini rumusnya adalah min D per A. Lalu yang berikutnya adalah jumlah perkalian 4 akar. Ini X4 ya. Nah, jumlah perkalian 4 akar, berarti ketika 4-4-nya kita kaliin, ya tadi polanya gimana? Min B, C, min D, langsung E. Nah, berarti rumusnya adalah E per A. Gitu ya, itu untuk pola perkalian 1 akar, 2 akar, 3 akar, dan 4 akar. Oke, lanjut ke contoh soalnya. Kakak punya contoh soal seperti ini. 2 dari 3 akar dari persamaan ini adalah saling berlawanan. Tentukan hasil kali ketiga akarnya. Berarti kita misalkan dulu akar-akarnya. Yang pertama adalah X1-nya kita anggap sebagai P. Karena saling berlawanan, berarti X2-nya kita anggap sebagai min P. Jadi berlawanan di sini artinya berlawanan tanda maksudnya. Nah, X3-nya itu adalah Q, karena X3-nya itu kita nggak tahu berapa. Dia nggak berlawanan dengan X1 dan X2-nya. Nah, dari situ apa yang bisa kita cari dulu? Yang paling lengkap itu adalah A sama B. Di sini A-nya itu adalah 1, B-nya min 3, C-nya itu adalah min M, dan D-nya itu adalah 2M plus 4. Berarti yang lengkap itu adalah B sama A. Oh, kalau B sama A berarti kita bisa pakai jumlah akar. Berarti kita jumlahin dulu antara X1, X2, X3 yang rumusnya adalah min B per A. Substitusi ya. Berarti kalau kita substitusi semuanya jadinya seperti ini. Oke, nah ini kan kebetulan hilang nih, P dikurangin sama P berarti kan nanti habis. Berarti kita dapatkan kalau Q-nya sama dengan 3. Nah, Q itu apa? Oh, Q itu adalah X3. Berarti karena Q-nya itu adalah X3, maka kita bisa substitusi Q itu ke dalam bentuk suku banyaknya. Nanti hasilnya sama dengan 0. Berarti ketika substitusi, maka hasilnya seperti ini. Oke, ini X-nya semuanya diganti jadi 3. Dah, ini kalau dihitung berarti jadinya 27 kurang 27 dikurangin sama 3M plus 2M plus 4 sama dengan 0. Berarti nanti dari sini 27-nya habis ya. Berarti di sini jadi min 3M ditambah 2M jadi min M. Ini 4-nya pindah ruas ke kanan. Maka kita dapat nilai M-nya sama dengan 4. Dah, kalau udah dapat nilai M-nya berarti kita masuk ke yang ditanya. Tentukan hasil kali ketiga akarnya. Berarti semua akarnya kita kalikan. Berarti X1 kali X2 kali X3 itu rumusnya adalah min D per A. Dah, berarti D-nya berapa tadi? Oh, D-nya itu adalah 2M plus 4. Karena dibagi dengan 1, min yang kita kalikan ke atasnya jadinya min 2M min 4. M-nya substitusi 4 jadinya min 2 dikali 4 sama dengan min 4. Maka hasil akhirnya adalah min 12. Oke, itu untuk hubungan akar-akar persamaan. Dan ini adalah sub materi yang terakhir di suku banyak. Nanti habis ini kita latihan soal 10 menit baru kita bahas. Oke? Dah? Nah, tolong dikerjain dulu tuh latihannya. Linknya ada di kolom chat. Aku kasih waktu 10 menit. Nanti kita bahas bareng-bareng.
Oke, udah ya. Kita bahas latihan soalnya, ada 4 soal, mulai dari soal yang pertama. Oke, udah? Udah siap untuk pembahasannya? Kita akan mulai dari soal yang pertama. Diketahui suku banyak fx dibagi dengan x kuadrat plus x min 2, sisanya adalah ax plus b. Nah, dari sini dulu, kita tulis dulu info-info yang ada di kalimat yang pertama, berarti fx dibagi dengan x kuadrat plus x min 2, sisanya adalah ax plus b. Lalu, pembaginya kita faktorin, berarti jadi x plus 2 sama x min 1, berarti dapat 2 nilai x ya, x-nya sama dengan min 2 dan x-nya sama dengan 1. Nah, tadi caranya masukkan ke dalam fx sama dengan sisanya, berarti ketika kita masukkan ke dalam fx-nya jadinya f min 2 itu sama dengan min 2a ditambah sama b. Nah, di sini f min 2-nya diketahui sama dengan 7. Kebetulan diketahui ya di soal ya, f min 2-nya sama dengan 7. Berarti 7 sama dengan f min 2. Nah, 7 sama dengan min 2a ditambah dengan b. Nah, ini persamaan yang pertama. Nanti dari sini kita tulis lagi, itu a-nya sama dengan b min 7 dibagi sama 2. Atau b sama dengan juga bebas. Dari sini nanti tergantung apa yang dibutuhin sama soalnya. Lalu yang berikutnya adalah x sama dengan 1. Berarti sama, itu namanya F1 sama dengan A kali 1 tambah B. Nah, berarti dari sini F1-nya sama dengan A ditambah B, karena F1-nya nggak diketahui di soal. Lanjut di kalimat berikutnya, dan jika dibagi dengan X kuadrat min 4X ditambah 3, itu sisanya adalah 2BX ditambah A min 1. Caranya sama, berarti pembaginya kita faktorkan dulu, jadi X min 3 dan X min 1, dapat 2 nilai X, X sama dengan 3, X sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 3, berarti namanya F3. Masukkan ke dalam sisanya, jadi 2B dikali 3 ditambah A min 1. Berarti dari sini kita dapat kalau F3 sama dengan 6B ditambah A kurang 1. Kan gitu ya? Oke, lanjut yang berikutnya itu adalah X sama dengan 1. Nah, sama kalau X sama dengan 1 berarti namanya F1 sama dengan 2B kali 1 ditambah A kurang 1. Masukkan ke dalam rumus sisa yang ada di sebelah kanan sini. Dah, nanti di sini kita dapatkan kalau F1-nya sama dengan 2B plus A min 1. Nah, di sini kan kita dapetin sama-sama F1 ya. Yang ini sama yang ini kan. Ini sama-sama F1 nih. Nah, berarti kita samakan antara F1 sebelah kiri dan F1 sebelah kanan. Berarti jadinya A plus B sama dengan 2B plus A min 1. Nah, di sini kalau kita pindah ruaskan, nanti A-nya habis. Berarti kita dapat bentuknya adalah min B sama dengan min 1, maka B-nya sama dengan 1. Nah, karena B-nya sama dengan 1, substitusi ke nilai A-nya B min 7 per A, per 2, berarti B-nya sama dengan 1, jadinya 1 kurang 7 dibagi 2 sama dengan min 6 per 2, atau sama dengan min 3. Dapat B-nya 1, A-nya min 3. Yang ditanya A kuadrat ditambah B kuadrat, maka jadinya 9 tambah 1 sama dengan 10. Berarti jawabannya itu adalah yang B. Oke, itu untuk penjelasan soal nomor 1. Ya, bisa difoto dulu, kakak lanjut ke soal nomor 2. Ya, untuk soal nomor 2, hampir sama kayak tadi. Yang ditanya adalah ketika PX dibagi dengan X kuadrat min 3X plus 2. Berarti kita tulis dulu ya. Jadi selalu pola penulisannya seperti ini. Pertama, PX dibagi dengan X kuadrat min 2X, sisanya sama dengan 2 min 3X. Terus habis itu gimana? Pembaginya difaktorkan. Berarti X dikali dengan X min 2. Dapat 2 nilai X, yang pertama 0, yang keduanya 2. Substitusi ke suku banyaknya sama dengan sisa. Berarti kalau 0 jadinya P0 sama dengan 2 dikurangin sama 3 kali 0. Ini dari 2 dikurangin sama 3X. Gitu ya? Berarti sama dengan 2. Lalu yang berikutnya adalah ketika X-nya sama dengan 2. Berarti namanya P2. Jadi 2 dikurangin 3 kali 2, maka hasilnya min 4. Nah, itu dari yang pertama. Dari yang keduanya pun sama. Gitu ya, kita faktorkan dulu nih si pembaginya.
berarti jadi X plus 2 sama X min 1, dapat dua nilai X min 2 sama dengan X sama dengan min 2, dan X sama dengan 1. Caranya sama, substitusi dua-duanya ke dalam suku banyaknya, berarti P min 2 sama dengan min 2 tambah 2, yaitu 0. Ini dari X ditambah sama 2. Oke, lanjut untuk yang X sama dengan 1, berarti jadinya P1 sama dengan 1 ditambah sama 2, berarti nanti hasilnya 3. Lalu yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah ketika dibagi sama X kuadrat min 3X plus 2. Oh, ternyata yang dibutuhkan hanya X sama dengan 2 sama X sama dengan 1. Nah, ini yang dibutuhin nanti untuk mencari sisanya. Karena pembaginya pangkat 2, berarti nanti sisanya jadi PX ditambah sama Q. Oke, nah nanti kalau udah kayak gitu, baru kita substitusi nih. X sama dengan 2, masukkan lagi ya. Ini caranya sama, berarti sama dengan min 4, karena di sini hasilnya min 4. Kalau X-nya sama dengan 1, berarti oh ternyata hasilnya sama dengan 3. Oke, ini bisa kita eliminasi, berarti Q-nya sama, berarti eliminasi kurang. Berarti kita dapat kalau P-nya sama dengan berapa nih? P-nya sama dengan min 7, gitu ya. P-nya sama dengan min 7, kalau kita substitusi ke salah satu persamaan, berarti nanti kita dapatkan kalau Q-nya sama dengan berapa nih? 10. Udah, dari sini berarti kita dapat nilai bentuk SX-nya. Berarti nanti SX-nya itu sama dengan PX ditambah sama Q. Berarti jadinya min 7X ditambah sama 10. Gitu. Dah, ini 10 ya, bukan 2. 10. Berarti jawabannya itu adalah yang E. Dah, itu untuk soal nomor 2. Bisa difoto dulu. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 3 dan 4. Saya lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini bentuknya agak beda. Jadi PX itu bentuknya udah diketahui di soal, dan QX ada lagi. QX dibagi dengan 2X min 4 itu sisanya adalah 3. Maka sisa PX oleh X plus 3 dikali dengan X min 2 itu hasilnya berapa? Coba kita lihat dari QX-nya dulu. Nah, QX itu katanya kalau dibagi dengan 2X min 4 sisanya 3. Kalau bentuk ini, kalimat ini kita ubah menjadi rumus yang di atas, berarti nanti bentuknya jadi seperti ini. QX sama dengan 2X min 4 dikali dengan HX ditambah dengan 3. Gitu ya. Nah, HX-nya kita nggak tahu berapa dan nggak perlu dicari nantinya. Nah, yang kedua itu adalah rumus PX yang ada di soalnya, yaitu PX sama dengan X plus 3 dikali QX ditambah sama 2. Nah, QX yang kita udah dapetin di atas itu kita substitusi ke sini nih. Nah, ini kita substitusi ke sini. Maka dari sini kita bisa bentuk kalau PX-nya jadi seperti ini. Gitu ya. Dan nanti kalau udah, maka nih yang X plus 3 yang posisinya ada di luar, itu kita kalikan ke dua suku yang ada di dalam kurungnya. Dah. Berarti bentuknya jadi 2 dikali dengan X plus 3, dikali dengan X min 2, dikali dengan HX, ditambah sama 3 kalinya X plus 3, nanti ditambah sama 2. Ini kalau kita rapihin semuanya, berarti bentuknya jadinya 3X ditambah dengan 11. 11 itu berarti dari 3 kali 3 ditambah dengan 2 jadinya 11, gitu ya. Nah, di sini kan ada 2 nih, sedangkan yang kita butuhin nggak ada 2-nya. Yang kita butuhin hanya dibagi dengan X plus 3 sama X min 2. Berarti 2 yang di sini itu bisa kita taruh di depannya HX. Jadi sebagai temannya si HX. Berarti bentuknya jadi seperti ini. Oke. Nah, ini adalah hasilnya ketika dibagi dengan X plus 3 dikali dengan X min 2. Oke. Nah, kalau ini kita samakan dengan bentuk yang ada di atas, nih kakak tulis dulu yang di atas. PX sama dengan X plus 3 dikali X min 3 dikali dengan hasil ditambah dengan sisa. Nah, ini kalau kita sesuaikan dengan bentuk yang di bawah, berarti sisanya itu posisinya ada di bawah sini. Ada di belakang sini. Berarti artinya untuk soal nomor 3 itu sisanya adalah 3X plus 11. Berarti jawabannya itu adalah yang E. Gitu caranya. Kita nggak bisa pakai eliminasi karena kita nggak tahu sisa yang lainnya itu berapa. Terutama yang X min 2. Oke, udah? Ada yang mau ditanyain dulu? Bisa lanjut ke soal nomor 4? Bisa ya?
Nah, ini kakak ingin tarik lagi, ini adalah sebagai hasilnya. Gitu. Dah, kalau nggak ada lanjut ke soal nomor 4. Soal yang terakhir yaitu tentang hubungan akar-akar. Salah satu akar dari penyelesaian ini adalah 0, persamaan ini adalah 0. Sedangkan dua akar lainnya saling berlawanan tanda. Jika A ditambah B ditambah C sama dengan min 4, maka akar-akar yang terbesar, akar terbesar yang mungkin itu adalah berapa? Oke, berarti kita mulai dari ini rumusnya yang tadi. Kalau pangkat 3 berarti rumus yang bisa kita pakai yang ini. Berarti kita mulai dari X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kita substitusi dulu nih. Nah, di sini kita dapat A-nya 1, B-nya 2, B-nya A gitu ya. C-nya itu sama dengan B, lanjut C, D-nya itu sama dengan C kecil. Ini simbolnya kakak agak bedain ya. Kenapa di sini nggak pakai A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil? Karena udah dipakai di soalnya. Berarti kakak ganti menjadi semuanya kapital. Oke, nanti rumusnya sama. Nah, yang pertama, sebentar, ini nggak bisa di slideshow. Sebentar ya. Oke, sebentar. Kakak minta waktu 1 menit. Ini tiba-tiba keluar ininya. PowerPoint-nya. Oke, udah ya? Tunggu, udah. Nah, berarti kita mulai dari persamaan tersebut mempunyai 3 akar, yaitu X1, X2, dan X3. Nah, katanya salah satu akarnya itu adalah 0, berarti X1-nya sama dengan 0. Kalau kita substitusi ke dalam suku banyaknya, X-nya sama dengan 0, maka dari sini kita dapatkan kalau C-nya sama dengan 0. Oke, lanjut kalau X2-nya kita anggap sebagai P dan berlawanan, berarti X3-nya adalah min P. Nah, dari sini ini kita bisa substitusi ke dalam penjumlahannya sama kayak tadi. Berarti dari sini kita dapatkan kalau 0 ditambah P ditambah min P sama dengan min A per 1. Maka kita dapatkan kalau, nah di sini berarti 0 ya, P dikurangin sama P itu 0, maka kita dapatkan kalau A-nya sama dengan 1. A-nya sama dengan 0, maaf, A-nya sama dengan 0. Apalagi yang belum kita dapetin? Nilai B-nya. Nah, berarti B-nya kita substitusi ke A ditambah B ditambah C sama dengan min 4. Nah, 0 ditambah B ditambah 0 sama dengan min 4, maka kita dapatkan kalau B-nya sama dengan min 4. Semua yang kita dapatkan kita substitusi ke dalam suku banyaknya. Berarti bentuk suku banyaknya jadi seperti ini. Oke? 0 nggak perlu ditulis, maka bentuk terakhirnya adalah X pangkat 3 dikurangi 4X sama dengan 0. Dan cara pemfaktorannya berarti X-nya dikeluarkan dulu, sisanya tinggal X min 2, X kuadrat min 4 sama dengan 0, lalu kita faktorkan ya, jadi X dikali X plus 2 kali X min 2 sama dengan 0, berarti dapat 3 nilai X. Karena yang ditanya yang terbesar adalah 2, berarti jawabannya adalah yang A untuk soal nomor 4. Oke, pembahasan TF-nya sudah selesai, dan waktunya juga udah habis dan lebih ya, maaf. Dan boleh difoto dulu untuk pembahasan yang terakhir. Kakak cukupkan dulu sampai di sini untuk suku banyak. Untuk pertemuan berikutnya kita belajar tentang dimensi 3. Oke, sekian dari kakak. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama.